Halo teman-teman Shooter Indonesia. Nah, kali ini Shooter Indonesia mau ngadain giveaway buat teman-teman semua yang udah setia menonton video-video kita di YouTube. Nah, ini ada banyak barang-barang ganteng di depan teman-teman semua. Dari mana barang-barang ini? Dari ITG atau Indo Tactical Gear. Nah, thank you banget buat ITG yang udah ngasih barang-barang cakep ini. Apa aja barang-barangnya? Di sebelah kanan gue ada sepasang sepatu Altama seharga 1,9 juta. Dan yang di tengah ada tas lempang dari Helicontex seharga 1,1 juta. Dan juga yang ketiga ada sepatu dari Lalo seharga 3 juta rupiah. Nah, nggak kebayang kan harga-harga barangnya udah wah-wah semua. Gimana caranya supaya teman-teman bisa dapetin barang-barang ini? Yang pertama harus subscribe di channel Shooter Indonesia. Jangan lupa, kalau buat subscriber, so sorry, keluar, tidak masuk ke dalam hitungan. Yang kedua adalah harus follow Instagramnya ITG atau Indo Tactical Gear. Di mana? Di @indotactical_id. Sekali lagi, @indotactical_id. Yang ketiga harus follow IG-nya Shooter Indonesia. Di mana? @Shooter Indonesia. Sambung semua. Sekali lagi, @Shooter Indonesia di IG. Dan juga nggak cuma begitu doang, ada satu lagi yang harus teman-teman lakukan. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman harus pertama, kalau teman-teman lagi nonton konten Shooter Indonesia dan di depan kontennya ada video ini nih, yang gue kerjain sekarang nih, ada video ini, ada video bumper ini, teman-teman harus pertama nge-like videonya, dan yang kedua harus ngitung berapa banyak ada kalimat nembak you disebutkan di dalam kontennya, oke? Bukan di video ini ya, di dalam kontennya nanti. Berapa kali kata atau kalimat nembak you disebutkan. Gimana jawabnya? Tulis di komen videonya. Jadi di video itu tulis di komennya berapa banyak kalimat nembak you disebutkan. Jadi nanti ada beberapa video yang akan ada beberapa video yang ada bumper video ini di depannya, harus di like dan harus dihitung berapa banyak kalimat nembak you disebutkan, tulis di komennya. Nah, nanti ada beberapa video, jadi nggak boleh kemana-mana, harus nonton terus. Oke? Jadi nanti akan kita umumkan di tanggal 25 Januari 2021. Jadi ada waktu kira-kira sebulan lah ya buat teman-teman semua ngeliat video konten kita, nge-like dan ngitung berapa banyak nembak you, tulis di komennya. Oke, untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa baca di deskripsi di bawah supaya dapat barang-barangnya. Semoga teman-teman ada yang dapat. Ada 3 barang cantik-cantik untuk teman-teman semua. So, tonton terus konten kita sampai habis, hitung nembak you-nya. Halo, Shooter Indonesia, nembak you. Kali ini Shooter Indonesia ditemenin sama Federasi Airsoft Indonesia atau FAI dari Om Arbi dan Om Amas. Ya, halo Om semua. Thank you banget nih udah temenin sama teman-teman dari FAI, Federasi Airsoft Indonesia. Nah, Om Arbi atau Om Amas bisa ceritain nggak ke kita nih, FAI atau Federasi Airsoft Indonesia tuh apa sih Om sebenarnya Om? Oke, langsung aja saya perkenalkan diri dulu Om ya. Siap Om. Sebelumnya saya Arbi Susilo, untuk di FAI-nya sendiri saya Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum Federasi Airsoft Indonesia. Di sebelah kiri saya ada Om Amas BN. Yap. Beliau di Komisi Disiplin. Komisi Disiplin. Ya. Tamu kita bukan kaleng-kaleng nih berarti hari ini. Alhamdulillah dipertemukan Mantap. juga. Untuk awalnya sih nama FAI itu munculnya itu tahun 2012 ya. 2012 waktu itu senior saya berkumpul di Semarang untuk nyari gimana sih caranya melegalkan olahraga ini. Karena kan dulu kan kita kan dengan keadaannya ya ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu. Akhirnya pengen sebenarnya kan di sini kita mau ngambilnya ini tuh olahraga. Positifnya tuh kita mau ngambil menembak itu adalah salah satu kegiatan olahraga. Ya. Akhirnya tahun 2012 itu ngumpul di Semarang, baru setahun kemudian Januari 2013 baru ada Munas. 2013 ada Munas. Baru Berarti ada setahun Munas. tuh ya setelah Munas pertama tuh ya. Itu Munas pertama itu di Yon 301 PKS di Sumedang. Di daerah Sumedang. Di daerah Sumedang atau yang biasa dulu kita kalau di sejarahnya FAI kita bilang itu Kian Santang. Oke. Nah, di Munas itulah akhirnya 2013 itu kita resmi membentuk Federasi Airsoft Indonesia dengan ketum pertama yang terpilih itu Om Frans Januaris. Om Frans Januaris. Nah, setelah itu
kita masuk nyari lagi nih setelah kita menyatukan visi dan misi untuk menjadi satu induk organisasi. Toh kan induk organisasi ini harus berafiliasi Om ya. Betul. Di atasnya harus ada lagi nih yang menaungi kita di negara ini apa sih gitu kan. Nah, karena apalagi Indonesia kan negara hukum ya pastinya, dan kebetulan ketum kita juga praktisi hukum. Praktisi hukum. Nah, beliau menyarankan ke kita ini harus ada nih kita bernaung ke salah satu induk olahraga yang resmi di Indonesia. Walaupun kita induk olahraga, itu belum bisa resmi kalau kita belum diresmikan atau masuk ke salah satu yang sudah ada di Indonesia. Nah, kita coba cari, waktu itu kita coba bersosialisasi ke Perbakin. Perbakin, apakah bisa menembak gitu kan? Nembak segala macam itu kan memang kita identik dengan Perbakin ya Om ya. Dari dulu kita dari kecil kita udah tahu, dari bapak-bapak kita juga kalau mau nembak apa segala macam Perbakin lah. Nah, kita coba sosialisasiin ke situ, dan ternyata waktu kita sosialisasi di Perbakin sangat membuka tangan selebar-lebarnya. Welcome lah. Welcome banget karena mereka juga tahu ini kegiatan positif dan segala macamnya. Tetapi dikarenakan di Perbakin itu ada peraturan yang tidak bisa menaungi kita. Salah satunya ya kita kasih bocoran dikit ya Om ya. Di Airsoft itu kan kita apalagi di FA itu sistemnya tuh skirmish Om. Skirmish ya kan nembakin orang. Benar. Di Perbakin nggak boleh tuh ya. Di Perbakin mau itu bentuk permainan, mau itu bentuk latihan, itu nggak boleh. Iya. Dan itu bagi di ADRT-nya Perbakin itu nggak boleh. Nah, akhirnya kita tidak bisa masuk atau bernaung di Perbakin. Akhirnya kita cari apalagi sih Om, kita nanya-nanya juga ke senior-senior, kita berusaha gimana. Coba kalian cari induk olahraga resmi lain selain Perbakin yang bisa menaungi kalian. Akhirnya waktu itu senior saya itu mencari ketemulah, waktu itu masih namanya Formi Om. Formi. Yang sekarang sudah berubah menjadi Kormi. Baru ganti nama ya udah ya. Iya, karena kalau kita kenapa pasti ada pertanyaan dong, kok nggak ke KONI gitu kan? Kok nggak ke KONI? Karena di KONI itu sudah ada Perbakin. Jadi kalau merapat ke sana otomatis bawahnya Perbakin. Under Perbakin, sementara Perbakin tidak bisa menaungi karena menyalahi ADRT seperti itu kan, tidak sama dalam ADRT-nya, tidak bisa gitu kan. Bukannya mereka menolak, tapi memang tidak bisa. Aturan yang mengharuskan tidak bisa seperti itu kan. Akhirnya kita nanya, Formi itu apa sih? Barulah kita muncul Formi itu, kita cari, kita sosialisasi, kita datang ke Formi. Waktu itu yang menyambut kita Pak Hayono ya, Pak Yonisman sebagai ketumnya. Kita nanya, Pak, kita ini olahraga itu basicnya adalah airsoft atau main perang-perangan lah istilahnya dengan menggunakan senjata replika. Kita jelaskan pelan-pelan. Akhirnya beliau welcome, baru di tahun 2014 itu kita keluar Om. Peresmian SK-nya kita di sini. Maaf sebelumnya saya buat contekan. Nggak apa-apa, harus valid datanya nih. Kalau nggak valid nih, masalahnya orang banyak ntar. Nah di sini ada. Gitu kita masuk Formi nih Om. SKTA kita itu tahun Formi itu 2014. Surat keputusan tentang anggota Formi. Betul. Berarti sudah legal terdaftar under Formi ya. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia dulu dan sekarang berubah jadi Kormi. Semenjak tahun 2014. Nah, setelah kita diterima di Kormi ini, yang dulu yang Formi, kita langsung dituntut nih atau ditanya nih. Waktu itu sama Pak Yono, kalian bisa bikin event apa? Event apa? Kebetulan kita 2015 akan ada Fornas di Bali. Akan ada Fornas di Bali. Nah, disitulah kami dari EVA itu mengajukan dan menawarkan acara kejurnas pertama Om. Kejurnas pertama 3-on-3 nasional. Itu tahun 2015 Piala Panglima. Di sini juga ada data yang valid, mungkin Om bisa lihat. Nah, ini Piala Panglima. Ada suratnya langsung ya. Ini surat, izin rekan-rekan kalau rekan-rekan penasaran. Nah, nanti kita zoom deh, kita lampirin nanti. Nah, ini berdasarkan surat ini loh Om, 2015 kita minta karena kita pada saat itu memang mau mengangkat event nasional ya. Event nasional ini apa gitu loh.
kita bikin, oh yaudah kita bikin kejuaraan 3-on-3 dengan mengangkat Piala Panglima waktu itu Piala Panglima Jenderal Sudirman. Kebetulan pada saat itu saya belum pengurus Om, saya masih atlet. Dan Om Amas ini pelatih saya. Luar biasa. Sekaligus komander kita, lah utusan waktu itu dari Jakarta, tim Jakarta. Jadi kontingen Jakarta. Jakarta. Yang alhamdulillah waktu itu masuklah 8 besar nasional. Luar biasa. Kuda hitam waktu itu yang masih 2015 itu pergerakan airsoft masih agak maju mundur ya Om ya. Di Jakarta masih mau bangkit lagi. Akhirnya kita berangkat, kita jadi kuda hitam juga waktu itu di sana dan alhamdulillah masuk 8 besar. Dan itu saya belum jadi pengurus, masih jadi atlet. Nah, itulah sejarah singkatnya. Dan yang terakhir kali kegiatan yang sudah kita lakukan untuk yang skala nasional itu Kejurnas Piala Panglima 2015 Fornas. Yang internasionalnya Om. Ada event internasional? Ada event internasional yang nggak banyak didengar orang, tapi ternyata itu pernah dilaksanakan di Indonesia khususnya. Om pernah dengar Tavisa? Ya, Tavisa. Tavisa 2016. Itu the first international CKB 3-on-3 battle. Yang ngadain FAI? Yang ngadain FAI. Luar biasa, ini akhirnya bener ya, bukan organisasi kaleng-kaleng nih berarti nih. Yang ngadain FAI. Internasional. Bahkan dari situ, waktu zaman Tavisa itu, kita itu ngajuin kan ke komite internasional Tavisanya. Waktu itu kita masih exhibition sifatnya. Karena memang belum dipertarungkan kan, exhibition, dan mereka atlet dari Belanda, Singapura, Malaysia itu datang. Dan akhirnya harusnya COVID ini 2020 kemarin itu ada Tavisa di Portugal. Tapi diundur, dibatalin dan kita dapat undangan. Kita dapat undangan lagi untuk melaksanakan Tavisa di Portugal untuk airsoftnya. Bikin event airsoft tadi ya. Untuk event airsoftnya. Itulah sejarah singkat mengenai organisasi FAI dari awal mulai muncul ide untuk berinduk organisasi dan melegalkan olahraga ini sampai kegiatan yang saya rangkum sampai di tahun 2016 itu kegiatan tapi kalau untuk selanjutnya kegiatan nasional kita banyak Om. Karena kan kalau di FAI ini kita sistemnya itu kan ada yang namanya skirmish. Skirmish kita itu setiap tahun itu pasti kita di ADRT kita ada yang namanya Temanesia. Artinya kita mengangkat kearifan lokal budaya daerah untuk kita jadikan joint ops. Jadi tema skirmish pada saat itu ya? Joint ops untuk seluruh airsofter khususnya FAI di seluruh Indonesia. Ada Maleo, Maleo yang kemana, ada orang utan yang di Kalimantan. Nah itu tiap tahun pasti kita selenggarakan. Kayak itu karena dari 32 Pengda itu pasti setiap tahun itu Pengda akan mengirimkan ke kami, ke PB itu surat izin untuk melaksanakan acara tadi? Untuk melaksanakan acara. Mereka kan akan mengadakan ke kami dari Pengda sekian untuk mengadakan acara ini temanya ini, dan kita selalu mengangkat kearifan lokal itu. Jadi kita bersinergi dengan TNI Polri. Biasanya kita skirmish 2 hari. Yang paling dekat kemarin kalau pernah dengar yang di Banten. Ada yang Cula yang bikin kemarin itu Ranger Banten. Operasi apa? Badak Putih ya? Temanya operasi Badak Putih. Operasi Badak Putih. Jadi tiap tahun memang kita melaksanakan kegiatan di Federasi Airsoft Indonesia karena memang dari Pengda-Pengda kita selalu memberikan surat permohonan izin untuk melaksanakan acara di daerah mereka gitu. Nah itu tadi sekilas mengenai sejarah ya? Betul. Wah luar biasa, berarti bukan cuma event di dalam Indonesia, bahkan event internasional pun pernah ya? Pernah Om. Sayangnya karena si Mbak Koronces ini jadi nggak jadi ke Portugal nih. Iya, harusnya kita 2020 kemarin mestinya ya? Iya, harusnya itu kita udah ngajuin juga ke Kormi, kita udah ajuin. Terus Pengda-Pengda kita juga udah merapat ke Kormi daerah untuk mengajukan itu. Dan masukan dari dan penerimaan dari Pengdanya mereka itu juga positif kan untuk penyaringan atlet segala macam. Tapi yang Mbak Koronce tadi yang akhirnya kita stop dulu. Ya mudah-mudahan di 2021 ini getting better. Amin Om, amin. Getting better dan yang di Lisbon juga akhirnya akan informasi dari Lisbon sih akan diundur di 2021 kalau tidak ada perubahan. Mudah-mudahan jadi deh. Kalau jadi ya kita bawa nama Indonesia lagi Om. Bawa nama Indonesia ke kancah pertempuran dunia ya. Betul Om. Tapi pakai BB memilih. Betul, airsoft, safety. Jangan pakai peluru tajam, itu perang beneran namanya. Kita semua cinta damai. Nah, mengenai tadi kan udah bicara tentang organisasi nih Om. Yang namanya organisasi pasti ada yang namanya struktur. Nah, tadi juga Om jelasin bahwa Om Arbi adalah
wakil ketua umum. Betul Om. Dan Om Amas adalah dari komisi disiplin. Iya. Nah, tapi kalau secara struktur lengkapnya bisa diceritain nggak Om ke teman-teman? Kalau struktur lengkapnya jadi simple aja Om ya. FAI itu terdiri dari pengurusnya itu PB, Oke, dari pengurus besar, lah istilahnya. pengurus besar, langsung ke Pengda. Dari Pengda itu nanti langsung ke Pengcap. Oke. Pengcap, habis itu langsung ke klub dan anggota. Klub dan anggota. Iya, seperti itu Om. Oke. Kalau di PB itu yang mengurusi nasional, Pengda untuk ya daerah provinsi. Daerah setingkat provinsi lah istilahnya. Daerah Pengda setingkat, dia. setingkat provinsi. Untuk Pengcapnya itu untuk setingkat kota madya, kabupaten yang seperti itu. Oke, dan setelah itu baru menaungi klub-klub dan para anggotanya. Klub para anggotanya. Kebetulan kalau untuk di Jakarta kita punya berapa Om? Untuk Pengcap kita ada 3. Ada 3 Pengcap? Ada 3 Pengcap, ya gitu untuk Jakarta Selatan, Mhm. Jakarta Timur dan Pusat. Oh, Pusat, Jakarta Timur, dan Selatan ya? Iya. Ada 3 Pengcap. Untuk sementara itu. Oke. Jadi ada 3 kepengurusan di Jakarta sendiri itu ya? Dan juga kalau misalnya dari Pengcap sendiri atau daerah sendiri itu udah ada berapa daerah sih Om? Yang di mana di situ ada kegiatan FAI gitu? Mungkin ada teman-teman dari daerahnya siapa tuh bisa merapat nih? Kalau sekarang untuk provinsi, setingkat provinsi Om Iya, ya? tingkat provinsi. Itu sudah 32 Om. 32 provinsi. 32 provinsi. 32 provinsi. Jadi ya teman-teman ya tinggal ngerapet aja deh kalau misalnya memang di provinsinya ada FAI terdekat Iya, ya. Kalau biasanya misalnya kita daftar. nanti bisa di Facebook kita juga ada. Biasanya kan orang nyari info paling banyak di Facebook ya. Oke. Itu langsung di Facebook kita ada, tiap Pengda kita pasti ada di situ. Oke, sip. Nanti untuk masalah kontak dan lain sebagainya nanti kita cantumin di bawah. Nah, teman-teman nanti tinggal klik linknya aja supaya bisa langsung kontak-kontakan dengan teman-teman dari FAI. Nah, terus tadi kan cerita ada olahraga yang dipertandingkan. Berarti kan mungkin FAI ini punya cabang-cabang olahraga atau prestasi yang mau dipertandingkan. Nah, kalau dari FAI ini sendiri ada olahraga itu cabang-cabang yang dipertandingkan tuh apa aja Om? Nah, ini nih yang menarik ini nih. Di sini mungkin Om juga bisa bantu lihat untuk ini proposalnya. Karena nggak mungkin nggak ngeliat contekan teman-teman. Iya. Ini data soalnya mesti valid. Nah, Mantap. kalau di FAI sendiri yang terutama kita itu untuk pertandingan yang dipertandingkan ya Om ya, exhibition itu adalah 3-on-3 battle. Oke, 3-on-3 battle. 3-on-3 battle dan 3-on-3 commander. 3-on-3 battle dan 3-on-3 commander. Bedanya apa nih Om? Kalau 3-on-3 battle itu dia biasanya itu cuman sudden death, satu tim A dan tim B. Pokoknya istilahnya ya inilah ya, apa yang habis duluan kalah gitu istilahnya. Iya, itu di fight. Nah, dengan bebas berkomunikasi antara pemain, mau itu pakai kom segala macam. Oke. Nah, kalau yang 3-on-3 commander itu 3-on-3 plus 1 commander. Jadi 3-on-3 plus 1 commander. Plus 1 commander. Oke. Commandernya ini ditempatkan di atas. Oh, jadi dia mengkomando teman-teman Iya, yang lagi main. betul. Oh, Jadi oke. yang sedang bertanding di dalam pertandingan itu tidak boleh berbicara. Oh gitu. Kalau Marshal tahu, Hah? dia akan didis. Kalau Marshal tahu didis. Berarti dikeluarin tuh. Iya, dan itu kita pakai kom semua. Oh. Komnya itu terpusat ke commander. Oke. Jadi sistem komunikasinya tetap pakai pakai istilahnya ini ya, silent dan pakai alat Iya, komunikasi alat ya. komunikasi nanti commander, karena commander ini bebas Om ngelihat seluruh lapangan. Yang tahu pergerakan musuh ya Komandernya. Nanti commander tinggal ngasih call sign ke pemain-pemain dia, misalnya 1 2 3, 1 kanan, 2 setengah, 3 kiri. Tinggal nanti dia berpadu. Oh, dia yang bergerak tuh nanti Nah, tuh. iya. Nah, kalau di commander Om kemarin di Kejurnas 2015 sudah lama sih. Kita 4 besar. Oh gitu. Om Amas komandernya. Ini komandernya nih. Om Amas komandernya. Iya. Kita itu yang waktu itu, dan yang kita pertandingkan diperlombakan itu untuk di FAI. Tapi untuk yang kegiatan nasionalnya yang itu tadi Om, Temanesia, Skrimis nasional itu yang setiap tahun itu. Kalau yang dipertandingkan 3-on-3 battle dan 3-on-3 commander. Gitu. Oke, itu yang dipertandingkan. Ya. Jadi kalau misalnya untuk yang istilahnya acara tahunannya yang tadi ya, Temanesia tadi ya. itu. Berarti kegiatan itu ada kegiatan lain nggak Om selain itu tadi, pertandingan tadi atau Temanesia? Paling kalau kegiatan kita rutin sih Om ya, di Pengda-Pengda atau di kegiatan mereka sendiri lah ya. mungkin mingguan Ya, seperti ya. itu, atau seperti kegiatan lain, kegiatan kemanusiaan juga kayak kita ngirim bantuan bencana. Itu kita akan selalu ada tim reaksi cepat Om. Oh, Untuk yang oke. kayak kemarin gempa Palu itu ada yang berangkat dari Jakarta, klub dari Jakarta mengirim ke sana. Kita juga penggalangan dana yang kayak ini
yang innya lagi ya COVID ini Om. COVID Oke, itu kita oke. ke pengda-pengda kita itu selalu bersinergi gimana caranya untuk bisa meringankan lah Om. Kayak bantuan sosial apa segala Iya, macam iya, itu iya. ada. Kebetulan dari Kormi juga ada. Dari Kormi menyerahkan ke Pengda untuk ke FAI untuk diserahkan ke daerah-daerahnya. Untuk diolah ke daerahnya masing-masing ya. Mungkin memang distribusinya belum sampai ke rekan-rekan semua. Nanti karena perlu ini kan Om, perlu waktu. Pasti kan. perlu proses lah, Iya. ada proses dan waktu ya. Soalnya kan kita juga mau tepat guna kan Om. Kita kan Betul, nggak betul. bisa main kirim-kirim aja gitu. Iya, Yang iya, penting iya. kemarin kita dipanggil, kebetulan udah ada di sekre kita, udah ada bantuan dari pemerintah juga, khususnya dari Kormi untuk atlet-atlet atau teman-teman rekan-rekan FAI di daerah. Tapi memang distribusinya yang belum kita distribusikan. Oh, oke, Karena oke. terkait waktu dan kendala waktu dan COVID Iyalah, ini dan loh. COVID ini kan juga kita kan ya sebisa mungkin ya jarang-jarang kumpul lah ya. Iya, betul Om, betul. Berarti ya nggak cuma sekedar happy atau tembak-tembakan aja, tapi ada kegiatan sosialnya juga. Iya, Om. Berarti Karena- kegiatan macam-macam nih dia Pak. Iya Om, harus Om. Soalnya kan hobi itu kan salah satunya kan mencari teman dan keluarga ya Om. Ya. Betul. Kalau cuman kita mau ngurusin hobi, dari hobi kita dapat teman, dari hobi kita dapat saudara, ya akhirnya kita lebih berkembang ke ke olahraga yang kemasyarakatan sih jadinya. Iya, benar, gitu. benar, benar. Tanpa ada egosentris atau apa segala macam. Iya. Gitu. Ya semuanya pengen happy bareng-bareng lah ya. Betul Om. Nah, mengenai tadi kita udah berbicara mengenai FAI itu bisa menaungi klub-klub ya. Iya. Nah, kalau misalnya ada klub yang mau mendaftar ke FAI, itu syarat-syarat atau prosedurnya gimana Om? Nah, ini sebenarnya simpel Om. Simpel. Kebetulan di samping saya selain sebagai Komdis ini juga Kapengda Oh, gitu, DKI, oke. Kapengdanya di DKI. Untuk masuk sebagai anggota FAI itu cukup membuat yang namanya ADRT Club ya Om ya. Oh, jadi Pasti berupa harus- klub ya ini ya. berupa klub. ADRT Club atau kalau perorangan Mhm. coba cari informasi tentang klub yang dinaungi oleh FAI di daerah masing-masing. Mhm. Tinggal main dulu, Oke. berkenalan dulu. Ya, istilahnya ya ini aja lah, tes kolam Iya, lah. kolam, lihat dulu keadaannya seperti apa, Oke, ya, oke. kayak gitu-gitu. Nah, nanti kalau memang berminat, kalau itu perorangan langsung bisa daftar Om. Nanti dari kebijakan klub aja yang menentukan dia akan diprospek seperti apa. Tapi kalau dari oke. segi klub, misalnya ada sekumpulan orang yang membentuk klub, Mhm. dia tinggal melapor aja dulu ke Pengdanya. Oke. Langsung ke saya Ya, di ya, DKI, selaku humas DKI juga, dan ada Om Mamas. Nanti dari situ kita akan lihat klub ini, keseriusan klub ini. Karena jujur, gini Om ya, salah satunya permasalahan, kita nggak menutup mata lah dengan sport yang olahraga yang kita lakukan ini. Kita kan menggunakan unit replika Om. Betul. Unit replika yang dari dulu permasalahan itu adalah unit replika. Itu aja sih sebenarnya permasalahannya. Nah, kalau kita nanti tidak penyaringannya ya Om ya, penyaringannya, screeningnya nggak benar, takutnya disalahgunakan setelah masuk sebagai anggota klub atau klub kita kan yang domino efeknya itu ke kita Om, ke kita yang Yang menaungi kan? Iya, Ah, kita betul. udah nasional, ada teman-teman yang lain di sini. Nah, itu yang kita hindarin itu Om. Tapi kalau memang screeningnya udah benar, mereka memang berminat dan memang untuk olahraga airsoft gun ini, ya kita akan terima. Oke. Memang dari Pengda nanti akan merekomendasikan mereka ke PB, dari PB nanti akan mengeluarkan KTA klub, kartu tanda anggota klub. Itu pun atas persetujuan dan screeningnya oleh Pengda dan Kapengda. Jadi tetap anggota klub yang mau jadi anggota itu tetap akan di screening dulu ya. Screening dulu Om, karena kan balik lagi kan kita airsoft itu semenjak 2018 kan udah legal ya Om ya, dengan Perpol dan segala macamnya. Kita berjuang bersama Iya. untuk melegalkan itu dengan rekan-rekan yang lain. Nah, ya jangan kita rusak lagi gitu loh Om. Jangan karena kita kepentingan individu, kepentingan klub, perorangan, organisasi akhirnya jadi mundur lagi, enggak. Nah, makanya screeningnya Kapengda, kita semua di FA itu beneran screeningnya itu beneran saklek. Kalau di sini itu yang nggak kita tawar-tawar sih. Oke. Jadi jangan sampai nanti ya salah terima klub atau klubnya nanti macem-macem kan, karena mungkin tujuannya bukan buat main-main tapi ada tujuan yang lain. Betul Om. Nah, nanti jadi FA sendiri yang repot kan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dari Jakarta sendiri ada berapa sih Om yang udah terdaftar? Kalau yang di Jakarta aja nih misalnya, mungkin Om Kapengda nih bisa cerita nih. Ini Kalau Pak Jakarta Kapengda. dan sekitarnya nih. Kalau untuk Jakarta kita ada ya sudah masuk ya, masuk fix itu ada 7. Ada 7. klub. Oke. Klub itu
ada beberapa klub yang juga sudah menyatakan keinginan untuk Udah mulai masuk merapat lagi. ya. Nah itu masih kita masih tahap screening yang seperti Oh, Ardi bilang oke. tadi. Ya. Jadi apa namanya ada 7 dan udah mulai ada beberapa lagi yang Iya. lagi di screening lah Betul. istilahnya ya. Luar biasa nih, mudah-mudahan perkembangannya pesat nih Pak. Iya Om, apalagi semenjak yang 32 ini ya, Pengda ya, Iya. 32. hampir semua provinsi lah yang itu, karena kita memang berkegiatannya itu nasional sih Om ya. Mungkin rekan-rekan juga yang di daerahnya melihat, oh kok ini prospeknya menjanjikan istilahnya gitu, karena bisa di daerah saya gitu kan, apalagi kayak putra-putra daerah yang nggak mulu selalu datang ke Jakarta kan pengen Om, yang pengen dia bermain akhirnya bisa nggak kita ngajuin ini, oh bisa, kita coba screening, kita segala macam, komdis yang nanti Om Amas juga yang turun, oh yaudah nanti kita SK-kan, kita lihat dalam 1 tahun kalau daerah tersebut memang dengan PLT-nya menjanjikan atau memang memenuhi kriteria kita, langsung kita jadikan Pengda baru Oke. Jadi pengennya sih memang menasionalkan olahraga ini sih Om. Luar biasa. Iya. Iya. Jadi semua orang di seluruh Indonesia bisa merasakan hobi ini. Iya, karena kan positifnya kan ya ini memang olahraga gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya emang nggak perlu takut, dan juga kan kita juga selalu istilahnya itu mengkampanyekan bahwa airsoft ini olahraga dan memang benar aman. Karena ada peraturan dan lain sebagainya. Iya, betul. Bukan mau jadi jago-jagoan juga gitu. Nah, itu tuh yang sebaiknya jangan deh. Ya sedikit kampanye Om ya, bagi rekan-rekan yang berminat bermain airsoft dan untuk olahraga silakan. Tapi kalau menganggap ini adalah bentuk senjata untuk bela diri, jangan. Karena apapun peraturannya, hukum apapun yang dipakai, ini bukan senjata bela diri. Betul. Tetap akan salah nanti. Karena kalau senjata bela diri memang udah ada koridornya sendiri. Betul Om. Jadi teman-teman mungkin dari channel ini juga saya terima kasih banget. Terima kasih banget kita udah diundang, karena kita bisa mengkampanyekan. Kadang orang di daerah itu nggak tahu Om gitu loh. Dia menganggap udah megang KTA segala macam itu, wah saya ini udah bisa. Dia anggap surat sakti. Bukan. KTA itu hanya berlaku dan sakti kalau Anda mengikuti peraturannya. Yang berlaku Sesuai dengan aturan yang mengatur kita ya, Perpol 2018. Kalau Anda mengikuti itu ya itu sakti. Iya. Tapi di luar koridornya ya udah nggak ada. Nggak ada urusan lagi. Intinya Oke. airsoft olahraga, itu sakti Om. Oke. Di luar itu jangan coba-coba. Jangan coba. Udah ada yang bertanggung jawab. Iya betul. Oke. Nah, nih pertanyaan terakhir nih Om. Nah, untuk teman-teman semua di sana, bisa nggak Om disampaikan ke teman-teman, kalau misalnya memang ada klub yang mungkin belum bernaung ke salah satu atau belum berafiliasi ke salah satu organisasi induk, nah kenapa mereka harus memilih FAI? Sebenarnya simple kata sih Om. Untuk kenapa memilih FAI, karena struktur organisasi dan kepengurusannya sudah menasional. Sudah nasional. Iya. Jadi dimanapun Anda berada, di situ ada FAI. Iya. Karena sudah nasional. Iya, karena sudah nasional, dan ya itu tadi, sebaiknya bagi penggiat yang benar-benar untuk olahraga dan hobi, bergabunglah ke induk organisasi resmi dan induk organisasi yang sudah terdaftar berdasarkan Kemumhamnya di Indonesia. Karena kita di sini nggak main-main, kita negara hukum, jangan lagi dimain-mainin. Ya, betul. Jadi sudah ada koridornya, maka masuklah ke koridornya. Betul Om. Nah, thank you banget nih Om Arbi dan Om Amas sudah nemenin kita, perwakilan dari FAI di sini. Untuk teman-teman yang suka sama kontennya, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe dan di-share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan informasi yang bermanfaat ini. So, itu aja dari Shooter Indonesia. Nembak yuk!